Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tak ada yang sakit. Tetap semangat pembelajaran kita melalui daring atau online. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan berkah, manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Lanjut, kita melanjutkan pembahasan dari pertemuan pertama kemarin. B, ini di layar sudah ada tulisan, ini materinya kami buat di PDF biar bisa langsung dilihat. B, strategi para mubaligh dalam mendakwahkan Islam di Indonesia. Persiapkan buku tulis kalian, ditulis ya. Datangnya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Dapat dilihat melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan, yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, secara perlahan agama Islam mengakar kuat di masyarakat dan mampu menggeser ajaran agama yang dianut sebelumnya. Akhirnya agama Islam dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia secara sukarela tanpa ada paksaan dari para pedagang atau para penyebar Islam. Bagaimana cara persebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama Islam dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Di samping itu, cara lain yang turut berperan adalah melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Bagaimana prosesnya sampainya Islam kepada pribumi Nusantara ini, pribumi Indonesia? Prosesnya yang pertama melalui proses penyebaran dakwah Islam melalui jalur perdagangan. Kapan masuknya Islam ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia sejalan dengan berkembang dan ramainya perdagangan antara Jazirah Arab, Teluk Persia, India, Selat Malaka, dan Kepulauan Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-15 Masehi. Para pedagang muslim internasional tampaknya selalu didampingi oleh para guru pengembara. Dengan dukungan para penguasa, para pedagang dan pengembara muslim tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi dan juru dakwah yang memperkenalkan Islam ke masyarakat lokal. Para pedagang yang berasal dari berbagai negeri yang jauh dari Indonesia, misalnya dari Arab, Persia, Irak, Gujarat, Sri Lanka, dan negeri lainnya, karena faktor musim yang menentukan waktu pelayaran, terpaksa tinggal di bandar-bandar yang mereka singgahi, mereka datangi. Mereka diberi tempat oleh penguasa setempat sehingga membentuk suatu komunitas yang sering disebut dengan perkampungan atau pakojan. Apa itu pakojan? Yaitu kampung yang khusus untuk para pedagang muslim,
di beberapa kota lama, Laponim, Pakojan. Masih bisa disaksikan di bekas kota Banten, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota lama lainnya. Di samping melakukan perdagangan, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia juga menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Sampainya dakwah di Indonesia melalui cara pelaut atau pedagang-pedagang sambil membawa dagangannya juga membawa akhlak Islam sekaligus memperkenalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang Islami. Masyarakat ketika berkenalan dengan Islam terbukalah pikirannya. Mereka dimuliakan sebagai manusia. Dan ini yang membedakan masuknya agama Islam dengan agama lain. Maupun sebelum datangnya Islam, sebagai contoh masuknya agama Kristen ke Indonesia, berbarengan dengan gold, emas atau kekayaan, glory, kejayaan atau kekuasaan. Selain gospel yang merupakan motif penyebaran agama berbarengan dengan penjajahan dan kekuasaan. Sedangkan Islam datang dengan cara yang damai. Peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar-bandar merupakan tempat berlabuh kapal-kapal dagang, tempat singgahnya kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Sebagai negara kepulauan yang terletak pada jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak bandar. Bandar-bandar ini memiliki peranan dan arti yang penting dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Di bandar-bandar ini, para pedagang beragama Islam memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain ataupun kepada penduduk setempat. Dengan demikian, bandar menjadi pintu masuk dan pusat penyebaran agama Islam ke Indonesia. Kalau kita lihat letak geografis kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam pada umumnya terletak di pesisir-pesisir dan muara sungai. Dalam perkembangannya, bandar-bandar tersebut umumnya tumbuh menjadi kota. Bahkan ada yang menjadi kerajaan seperti Priak, Samudra Pasai, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Goa, Ternate, dan Tidore. Banyak pemimpin bandar yang memeluk agama Islam. Akibatnya rakyatnya pun banyak memeluk agama Islam. Peranan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan dapat kita lihat jejaknya. Para pedagang di dalam kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang penempatannya ditentukan atas persetujuan dari penguasa. Persetujuan dari penguasa kita tersebut. Misalnya di Aceh terdapat perkampungan orang Portugis, Bengalu Cina, Gujarat, Arab, dan Pegu. Begitu juga di Banten dan kota-kota pasar kerajaan lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kota-kota masa pertumbuhan dan perkembangan Islam memiliki ciri-ciri yang hampir sama, antara lain letaknya di pesisir. Ada masjid, ada pasir, ada perkampungan,
dan ada tempat para penguasa atau sultan. Tiga, penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Penyebaran Islam merupakan suatu proses yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan orang yang melakukannya. Dari komunitas pedagang Muslim yang datang ke Indonesia, proses penyebaran Islam dapat terjadi karena di antara mereka ada yang melakukan perkawinan dengan masyarakat biasa maupun bangsawan yang terlebih dahulu diislamkan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses perkawinan antara para pedagang Muslim dan wanita setempat antara lain adalah bahwa Islam tidak membedakan status sosial, apakah orang kaya atau miskin, apakah orang biasa atau golongan bangsawan. Dari pandangan rakyat pribumi, lebih-lebih mereka yang beragama Hindu dan mengenal perbedaan status sosial atas dasar pembagian kasta, hal ini lebih mendorong mereka untuk memeluk agama Islam yang tidak mengenal kasta. Selain penyebaran Islam melalui perkawinan, ada juga melalui para pemimpin kerajaan. Setelah raja yang berkuasa masuk Islam, maka penyebaran selanjutnya menjadi lebih cepat, antara lain karena perintah raja yang telah masuk Islam itu. 4. Penyebaran Islam oleh wali dan ulama. Di Pulau Jawa yang terkenal sebagai penyebar Islam adalah para wali, terutama 9 wali yang disebut Wali Songo. Di antara wali-wali terdapat 9 orang yang memiliki pengaruh luas, bukan hanya kalangan golongan bawah, tapi juga pada golongan elit. Cukup pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, semoga apa yang disampaikan mudah difahami dan kita menjadi tahu asal muasal masuknya Islam ke Indonesia. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.